Jadi Agus itu lupa kalau dia buta karena banyak sekali orang di sampingnya, mengambil air, ambil makanan, semua lengkap gitu. Makanya saya bilang sama teman-teman, nanti kalau kita nyumbang jangan hanya nyumbang Agus ya, kasih juga Wawa uangnya. Wawa juga itu harus dikasih. Kenapa ya? Anggaplah dia dapat rezeki juga ya. Bukan hanya yang dapat rumah orang buta, yang dapat rezekinya orang buta, orang yang tinggalin juga akan dapat rezeki. Bahkan kalau bisa Wawa dapat rezekinya lebih besar daripada Agus, karena dia menampung dan mau bersempit-sempit di situ. Buktinya apa? Wawa dapat AC, Agus juga dapat AC. Kemarin teman-teman bilang tolong ganti kasurnya Agus. Wah, Agus bilang udah cukup ini. Oh, yang lubang yang bocor itu adalah kasurnya Wawa. Udah kita ganti nanti. Oh jangan Pak, ini bagus Pak. Itu hanya alasan itu di bawah gitu. Sampai disitulah kita memperhatikan gitu. Nah, cuman ini saya belum ngecat rumahnya supaya rapi, break kamar mandinya gitu. Tidak mau, takut Pak nanti dikira renovasi rumah, takut dikira memanfaatkan uang donasi, kira seperti. Tapi yang jelas uang 1,3 miliar itu adalah memang punya Agus. Udahlah, balikin aja uang orang. Orang tidak mampu, orang tidak ada apa-apanya nih. Udah mau pulang ke Aceh, sudah stres nggak mau dioperasi. Oke YouTubeolik semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, YouTubeolik semua. Seperti biasa jumpa lagi bersama saya Adam Jeep, hanya di Adam Jeep Channel. Jumpa lagi di podcast Adam Jeep Speak Up. Siapapun bebas berbicara, karena setiap masalah wajib diawali dengan speak up. Nah YouTubeolik semua, kalau kita lihat ya di video tadi, katanya Bang Farhad Abbas bilang tadi Agus sampai lupa kalau dia ini buta katanya. Saking banyak orang, mungkin banyak orang yang membantu atau apa ya. Kata Bang Farhad Abbas tadi, siapapun yang mau menyumbang Agus, katanya ke teman-temannya bilang, kalau bisa Wawa juga dikasih. Wah, jadi mungkin maksudnya memberikan donasi buat Agus, memberikan donasi juga buat Wawa. Mungkin maksudnya seperti itu. Karena Bang Farhad Abbas di video tadi kan bilang, andai kata mau ngasih Agus, Wawa juga dikasih. Malah dari video tadi kalau bisa Wawa ini dapat rezekinya lebih gede. Wow, luar biasa. Uang donasi. Kira-kira nih menurut guys, para YouTubeolik semua gimana nih tanggapannya ya kan? Karena yang jelas berarti kalau statementnya Bang Farhad seperti itu, dianggapnya teman-temannya atau siapapun yang menyumbang, sumbang donasi buat Agus dan buat Wawa juga nih. Wah, oke lah. Itulah statement dari Bang Farhad Abbas ya. Yuk kita lihat lagi pernyataan dari pihak donatur yang mewakili donatur, maksudnya untuk Agus. Statementnya seperti apa, pernyataannya seperti apa. Kita lihat nih videonya. Karena viralnya berita Agus ini di mana-mana, bahkan sudah sampai ke Taiwan. Di sini ada salah satu komentar atau orang Taiwan yang berdonasi nih kepada Agus waktu dulu, dan sekarang dia speak up dan membuka suara. Dia meminta kepada Teh Novi dan mengatakan bahwasanya, Teh Novi, saya adalah salah satu donatur dari Taiwan dan mewakili para donatur lainnya ingin menarik lagi dana donasi kami untuk Agus dan memberikannya kepada yang membutuhkan. Perkembangan dan biarkan Agus bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Tolong dengarkan suara kami Teh, terima kasih. Jadi ya guys ya, tidak hanya 1, 2, 3 daripada donatur yang pernah memberikan uang donasi kepada Agus itu untuk stop memberikan uang donasi kepada Agus dan lebih meminta agar uang tersebut ditarik dan diberikan kepada yang membutuhkan. Nih, jadi banyak juga nih donatur yang telah bermunculan baik itu dari Indonesia maupun bahkan sampai ke luar negeri. Salah satunya adalah donatur yang berasal dari Taiwan ini guys. Nah, dia meminta agar uangnya ditarik kembali aja kepada Teh Novi dan juga diberikan kepada yang membutuhkan. Apa bagusnya uang tersebut diberikan kepada Mas Icang aja? Dia juga korban mirip dengan Agus, matanya juga tidak lagi berfungsi dengan baik. Namun dia adalah korban yang sangat-sangat tahu berterima kasih dan bersyukur. Apakah baiknya uang donasi Agus yang tadinya itu 1,3 M itu diberikan kepada Mas Icang aja? Karena dia kayaknya lebih membutuhkan dan tahu berterima kasih. Kalau kalian setuju nih. Oke YouTubeolik semua, itu tadi ya statement-statement atau pernyataan dari pihak donatur atau yang mewakili donatur untuk ke Agus ataupun ke timnya Agus. Jadi lebih secara overall ya, pihak donatur itu lebih kecewa
yang berhubungan dengan etika dan perilaku. Lebih seperti itu. Karena mungkin dulu donatur tahu bahwa ini lagi mendesak buat pengobatan matanya Agus. Tiba-tiba para donatur mendengar ada pengeluaran atau ada transferan ke sini buat beli ini, buat beli itu, buat bayar ini, buat bayar itu. Mungkin disitulah donatur jadi lebih intinya menyayangkan dan ya mau tidak mau kecewa lah gitu kan, menyayangkan. Ini kan lebih ke etika dan perilaku ya. Karena kenapa? Kita manusia itu dituntut wajib menjaga amanah, wajib membangun trust, kepercayaan dengan siapapun. Karena kejujuran itu mahal, menjaga amanah itu berat. Seperti itu. Ini kalau misinya A ya harusnya jadi A. Jangan awalnya A tiba-tiba jadi B dan C. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut YouTube balik semua. Dari pihak Agus dan tim pengacara, intinya ya dari timnya Agus bahwa to the point-nya, kalau seumpama itu uang udah dikembalikan, maka laporannya juga akan dicabut. Wow, jadi kalau ngelihat dari statement ini, kita nggak usah berbelat-belit. Intinya, sini uang. Ada uang, ada barang. Itu namanya COD berarti ya. Jadi lebih ke intinya, masalah ini atau akan mencabut laporan Mbak Nopi di polisi, akan dicabut oleh kuasa hukumnya Agus atau timnya Agus, kalau dianggapnya uang yang 1,3 M itu udah dibalikin ke Agus. Ya, mau diputar-putar juga ujung-ujungnya uang, duit. Mana duit, laporan akan dicabut. Lah, lebih intinya seperti itu. Oke, lihat video semua ya. Kalau kita lihat nih, dari mulai awal kasus sampai sekarang, kenapa sih masalah Agus dengan Teknopi ini menjadi alot? Seolah-olah menjadi memblunder, melibatkan berbagai macam lapisan masyarakat. Dari mulai praktisi hukum dan semua mulai netizen mengomentari tentang kasus Agus. Kalau sekelebat menurut saya ini ujung-ujungnya duit. Kenapa ujung-ujungnya duit? Karena tadi ada statement dari pihak Agus ya di video tadi. Intinya kalau uang itu udah diserahkan ke Agus, udah ditransfer balik mungkin ke rekening Agus, maka laporan akan dicabut. Kan udah ada statement, titik terang, pernyataan. Intinya duit gitu kan lah, seperti itu ya. Oke, YouTube balik semua biar nanti masyarakat, publik yang menilai ya hitam putihnya, karena kasus Agus ini kan terang benerang melalui cuplikan-cuplikan yang udah di-share, di-publish di berbagai media sosial ataupun platform digital lainnya. Kita lanjut lagi nih, ada lagi nih Bang Pablo Benua, agak sedikit memanas nih, agak sedikit debat dengan pihaknya Agus. Yuk kita lihat videonya. Menyumbang, ada tujuannya adalah pengobatan mata Agus. Kalau seandainya ada dugaan penyelewengan dana tersebut, maka justru saya selalu berkata Agus juga berpotensi ketika menggunakan dana tersebut untuk dipidana dengan penggelapan, kan begitu? Oh, sekarang jelas sangat jelas. Itu semua itu tadi ya antara Bang Pablo Benua dengan pihaknya Agus agak sedikit berisi tegang berargumen ya. Intinya ya semua punya statement ya. Semua punya statement, semua punya masing-masing pernyataan, karena di dalam ya lumrah lah dalam yang namanya ini kan anggaplah lagi berseteru ya, walaupun secara kasat mata memakai jalur hukum lah yang diawali dari masalah uang donasi, tapi tetap dalam perseteruan ini kan semua orang merasa benar, tapi publik sekarang kan cerdas, masyarakat cerdas, kita bisa melihat hitam putih melalui fakta, data, dan realita. Jejak digital itu akan selalu ada, itu kan untuk mengabadikan sebuah kisah. Nah, itu seperti itu. Nah, YouTube balik semua, kita lanjut lagi nih yang namanya kita berargumen ya. Nah, di sini ada pernyataan dari Bung Abraham Silaban, istilahnya sepemahaman kita katanya, sesuatu yang sudah diberikan, sudah diikhlaskan, pasti tak harap kembali. Nah, sebetulnya itu benar, tapi konteks pada realita, kisah nyatanya ini beda. Ibarat kata kita begini, YouTube balik semua. Jadi mungkin menurut Bang Abraham tadi, kan kita udah memberikan nih, dengan ikhlas, dengan tulus, ngapain sih dipermasalahin, buat dipakai apa aja mungkin bebas. Mungkin lebih ke arah sana, maksud Bung Abraham Silaban ini.
Tapi kalau menurut kacamata versi saya, ini konteksnya beda. Kita sama-sama memberi dengan keikhlasan, tapi konteksnya beda. Contoh gini, dikala kita lagi berjalan, anggaplah di lampu merah. Kita merasa iba kasihan sama seseorang, ada rezeki lebih nih. Akhirnya kita kasih tuh uang, anggaplah 10.000. Setelah uangnya di tangan mereka, di situ kita akan melupakan. Terserah mereka mau dibeli apa buat makan, buat apa. Bahasa kasar buat beri racun aja itu terserah mereka. Itu suka-suka mereka. Karena kita saat itu ikhlas memberikan. Gitu. Karena merasa empati melihat mereka di pinggir jalan, kayak kekurangan makan. Kita ikhlas memberikannya. Sama-sama memberi dengan ikhlas ya, tapi konteksnya beda. Kalau saya di sini bukannya mematahkan dari statementnya Bang Abraham, bukan. Di sini beda konteksnya. Nah, itu kan tadi kita memberikan ya, istilahnya kita memberikan sedekah lah tadi, sama-sama niatnya ikhlas ya, karena Allah ya. Beda dengan uang donasi. Uang donasi itu muncul rasa empati dari informasi yang didapat. Beda ya. Kalau tadi di lampu merah kan kita melihat sendiri, kita menyaksikan sendiri, nih orang kayaknya kelaparan, kayaknya orang kesusahan, kasihan, saya ikhlas ngasih uang, terserah dia mau buat beli minum, buat beli makan, buat apa terserah. Tapi kalau donasi yang konteksnya seperti Mbak Nopi ini, para donatur itu muncul rasa empati setelah mendapat informasi, yaitu dari yayasannya Mbak Nopi atau dari podcastnya maupun dari YouTube-nya Mbak Nopi. Ternyata nih ada orang buta yang saat ini urgent, benar-benar pingin berobat, benar-benar pingin mencari solusi agar matanya bisa diobati. Ini adalah korban dari tindakan kriminal. Nah, semua donatur itu langsung di situ merasa peka, rasa empatinya muncul. Akhirnya dia menyisihkan. Tidak selamanya donatur itu orang berkelebihan uang. Ada juga yang rasa empatinya tinggi, dia maksain. Ada juga donatur yang emang dia kaya raya, banyak uang. Secara finansialnya dan mereka udah stabil lah. Mereka orang-orang manusia merdeka secara finansialnya. Mungkin mereka, oh iya ya, saya beriin deh, kasihan dia katanya mau berobat. Setiap donatur yang ngasih uang ke Agus, saya yakinnya mereka ada kata-kata di hatinya. Oh iya ya, Agus ini kena musibah nih. Dia korban dari penganiayaan yang diguyur oleh air keras. Udah kasih deh. Kasihan dia mau berobat buat matanya. Nah, pasti di hatinya ada statement itu. Kasihan deh dia mau berobat matanya. Karena yakin pengobatannya biayanya mahal. Disitulah muncul. Nah, disitu apa yang harus dilakukan oleh Agus secara perilaku, secara etika, yaitu menjaga amanah. Gitu kan? Nah, beda. Di saat itu dipakai benar-benar untuk pengobatan, benar-benar untuk pengobatan mata ya gitu, benar-benar untuk kesehatannya. Saya yakin donatur semua merasa puas gitu. Tapi apabila donatur ini mendapat informasi kok ternyata malah dijadikan hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan masalah Mas Agus saat ini gitu. Ya ibarat kata seperti yang udah disebar di media sosial. Contohnya tiba-tiba untuk yang saya tahu ya, katanya untuk melunasin rumah, nyicil motor, terus di situ juga kata dari Teknopi juga ada buat keranjang kuning dan segala macam, berarti dipakai transaksi jual beli online lah, seperti itu intinya. Nah, sebelumnya saya disclaimer dulu ya, ini semua saya berstatement karena informasi yang saya dapatkan dari media sosial dan platform digital. Otomatis di situ akan merasa kecewa. Beda ya konteksnya dengan tadi kita memberikan uang ikhlas kepada pengemis ataupun kepada orang yang tidak mampu, dengan kita memberikan karena kita mendapat informasi yang akhirnya muncul empati. Disitulah kita sebagai donatur memberikan uang. Seperti itu. Beda di situ konteks keikhlasannya. Sama dengan gini, saya kasih contoh lagi, mohon maaf nih guys, YouTubeolik semua. Kita lagi jalan, tiba-tiba ngelihat, kenapa tuh? Wah, ada orang nih jatuh kakinya patah. Waduh, di situ kita langsung muncul empati. Wah, ya udah deh. Bang, kasih nih Bang uang. Bawa dia ke dokter cepet ya. Ini ada uang nih. Ini uang buat berobat ke dokter.
Tiba-tiba pas kita udah melalui beberapa lama, kita ngelewatin lagi ke arah situ. Kok mereka malah sibuk lagi makan bakso, makan mie ayam. Uangnya dari donasi kita yang tadinya kita mengharapkan buat ke dokter. Saya yakinnya semua insan manusia 98% akan kecewa dan marah. Nih, ibarat kata bahasa kasarnya gini. Lu kan tadi gua kasih uang buat ke dokter karena gua ngelihat lu kaki lu kayaknya patah. Kenapa ini malah uang dari gue dipakai makan bakso? Gimana sih? Pasti akan terjadi seperti itu. Gitu. Jadi ya itu tadi ya, konteksnya beda. Mana kita memberikan sumbangan semacam sedekah, amal yang ikhlas tanpa syarat, gitu kan? Dalam artian setelah memberi terserahlah buat apa. Beda lagi dengan kita menjadi donatur di kasus Agus ini. Karena di kasus Agus ini semua para donatur mendapat informasi, lalu muncul rasa empati dan melihat ini sifatnya urgensi, akhirnya dia mencoba merelakan rezekinya. Karena ini buat menyelamatkan mata Agus. Tiba-tiba mendengar informasi, katanya buat ini, buat itu, buat ini, buat itu. Saya yakin 95% para donatur akan merasa kecewa. Gitu. Kalau saya pribadi seperti itu. Ini menurut versi saya. Oke ya, YouTube balik semua itu. Tadi berbicara kita memberikan ikhlas dan donasi seperti Agus tadi ya. Oke, kita lanjut lagi. Selanjutnya nih, agak sedikit tegang tapi seru juga nih. Kenapa? Ada statement Bang Pablo Benua nih buat Bang Farhad Abbas. Kalau seumpama Bang Farhad Abbas itu melaporkan ke polisi dan ternyata Bang Pablo Benua P21, mungkin bahasa teknis hukumnya ya, proses hukumnya ternyata dilimpahkan ke kejaksaan sampai pengadilan hingga akhirnya Bang Pablo Benua masuk penjara. Menurut Bang Pablo Benua, laporan saya pun saya yakin Farhad Abbas akan diproses katanya kan. Malah ada statement seumpama andai kata di penjara, Bang Pablo Benua minta satu sel, satu kamar. Sebelum dilanjut, kita lihat videonya. Kalau, saya kan selalu bilang, kalau memang akhirnya laporan polisinya Farhad terhadap saya membuat saya akhirnya harus dipidana karena kasus itu, lalu laporan polisi saya pastikan juga akan membuat Farhad diproses. Saya cuma minta satu kepada Menteri Permasyarakatan. Siapkan satu sel untuk berdua. Saya mau ketemu Farhad di dalam. Udah itu aja. Bang, Ya. apa bang? Pengen satu sel. Ya nggak apa-apa, biar sayang aja saya sama dia. Kenapa ada di 1,3? Emang iya? 1,3. Emang memutuskan menyerah teman hari Jumat? Enggak, jadi gini, saya luruskan. Hari Jumat itu adalah acara mediasi, ya kan? Sudah diundang dari pihak Renovi, dari pihak kuasa hukumnya, sudah mengundang Saudara Agus bersama dengan kuasa hukumnya untuk hadir. Jadi kalau dibilang bahwasanya mau menyerahkan, enggak, nanti tunggu di sana. Bagaimana hasil mediasinya, kita tunggu aja, kita serahkan ke... Oke, YouTube balik semua. Itu tadi ya, statement pernyataan Bang Pablo Benua, katanya kalau saya gara-gara dilaporkan oleh Bang Farhad Abbas ini dan saya di penjara, saya yakin laporan saya pun untuk Bang Farhad Abbas bakal membuahkan hasil. Bang Farhad Abbas juga bakal diproses. Malah Pablo Benua tadi bilang sama Farhad Abbas, kalau seumpama dia di penjara, dia akan mengajukan ke Menteri Pemasyarakatan agar dia satu sel. Mungkin maksud Bang Pablo Benua, dia akan mengajukan ke Ditjenpas, ya, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang di bawah naungan Kemenkumham. Wah, akan mengajukan dia nih, tolong dong, saya pingin di penjara satu sel sama Farhad Abbas. Seperti itu ya. Wow, luar biasa nih, keren banget nih statement Bang Pablo Benua. Kalau dia di penjara, dia siap. Dia mau minta izin ke Ditjenpas. Wah, yang di bawah naungan Kemenkumham ya. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Jadi beliau mau ngajuin nih. Tolong dong, nanti kalau saya di penjara, saya mau satu sel sama Farhad Abbas. Mungkin bisa-bisa aja sih. Tapi saya akuin statement Bang Pablo Benua keren. Seperti itu. Wow. Jadi dia udah di-prepare nih. Wah, nanti nih. Oke, itu balik semua. Nah, kita untuk lanjutnya lagi
ada nih statement dari Bang Firdaus. Beliau salah satu advokat, pengacara keren juga nih, pengacara koboi. Wah, dengan statement-statement kontroversinya. Kita lihat ya, yuk statement dari Bang Firdaus. Jangan bukan 1,5 M. Oke, YouTuber semua, itu tadi ya statement Bang Firdaus, agak sedikit menyentil Agus. Wah, luar biasa. Nah, itu tadi YouTuber semua informasi-informasi tentang Agus versus Nopianti Pratiwi atau Banopi, yang mana kalau kita lihat ya agak sedikit alot nih untuk mencari titik temu perdamaiannya. Tapi kita udah nangkep dari pernyataan berbagai pihak ya, dari pernyataan dari pihak Agus sama dari pihak Tenopi yang melalui Bang Pablo Benua tadi bersama yang mewakili donatur. Intinya kalau saya tangkap dari pihak Agus ini, intinya duit dulu deh. Duit balikin, transfer, nanti kita akan cabut laporan. Kalau saya rekam sekelebat sih seperti itu. Nah, YouTube balik semua, ikutin dan pantengin podcast Adam Jeep bersama Speak Up. Ingat, sejuta masalah, satu solusi. Karena tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan tanpa diawali dengan Speak Up. Oke, YouTube balik semua, ikutin dan pantengin channel Adam Jeep. Mohon bantuan subscribe dan komen dan share-share-nya juga ya. Mohon dukungannya juga agar channel Adam Jeep terus berkembang makin baik dan baik lagi. Terutama silakan kritik dan sarannya bagi Adam Jeep. Sangat menunggu Adam Jeep kritik dan saran karena itu akan membuat Adam Jeep lebih baik ke depannya. Oke, saatnya Adam Jeep pamit mundur. Sukses selalu, berkah. Semoga apa yang menjadi ekspektasi dan cita-cita YouTube balik semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saatnya Adam Jeep pamit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.